Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ibadah, akhlak, dan muamalah untuk menciptakan pribadi yang berkualitas, keluarga sakinah, dan masyarakat utama. Kelompok 11 yang beranggotakan Rizky Cahyani, Sania Amih Silvia, Nur Anissa Kholisoh, Dwi Rahmawati, dan Syifa Pramoda Aji. Materi yang akan kami bahas yang pertama yaitu ada ibadah, akhlak, dan muamalah. Yang pertama ibadah, yaitu peran ibadah dalam membentuk pribadi yang berkualitas, peran ibadah dalam membentuk keluarga sakinah, dan peran ibadah untuk menciptakan masyarakat utama. Dan yang kedua yaitu akhlak, peran akhlak untuk menciptakan pribadi yang berkualitas, peran akhlak dalam membentuk keluarga sakinah, dan peran akhlak dalam masyarakat utama. Yang ketiga yaitu muamalah, yaitu peran muamalah untuk menciptakan pribadi yang berkualitas, peran muamalah untuk membentuk keluarga sakinah, dan peran muamalah dalam masyarakat utama. Materi yang akan dibahas yang pertama yaitu ibadah. Pengertian dari ibadah. Ibadah secara etimologi berasal dari kata abd yang berarti abdi, hamba, budak, atau pelayan. Jadi, ibadah berarti pengabdian, penghambaan, pembudakan, ketaatan, atau merendahkan diri. Sedangkan secara terminologis, Habib Ash-Siddiqi mengutip beberapa pendapat antara lain mengesahkan Allah, mentazimkannya, dan sepenuh-penuhnya ta'zim serta menghinakan diri kita dan menundukkan jiwa kepadanya. Utama akhlak mengartikan ibadah dengan mengerjakan segala taat badaniyah dan menyelenggarakan segala syariat hukum. Ulama fikih mengartikan ibadah dengan segala taat dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah dan mengharap pahala-pahalanya di akhirat. Macam-macam ibadah diantaranya yaitu ada ibadah mahdoh dan ibadah khairu mahdoh. Ibadah mahdoh yaitu ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah. Semua perbuatan ibadah yang pelaksanaannya diatur dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah ini dilakukan dengan jasmani dan rohani saja. Yang kedua yaitu ibadah khairu mahdoh, yaitu ibadah yang membutuhkan keterlibatan orang lain atau ibadah yang tidak sekedar menyangkut hubungan dengan Allah, tetapi juga menyangkut hubungan sesama makhluk. Contohnya yaitu zakat, infak, sedekah, dan lain-lain. Adapun sifat-sifat ibadah, yang pertama yaitu al-hubbu atau rasa cinta. Kita beribadah kepada Allah atas dasar rasa cinta kita kepadanya. Dan yang kedua yaitu al-khauf atau rasa takut. Kita beribadah kepada Allah karena rasa takut kita dari azab Allah yang maha suci. Dan yang ketiga yaitu ar-roja atau rasa berharap. Kita beribadah kepada Allah karena mengharap ampunannya. Ciri-ciri ibadah. Mustafa Ahmad Al-Zarqo, seorang ahli ilmu fikih, menyebutkan beberapa sifat yang menjadi ciri-ciri ibadah adalah bebas dari perantara. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang muslim tidak memerlukan perantara, akan tetapi langsung kepada Allah. Para alim ulama berfungsi sebagai pembimbing, petunjuk, penyampaian kebenaran bagi muslim lainnya. Tidak terikat di tempat khusus. Secara umum, ajaran Islam tidak menganjurkan penganutnya beribadah di tempat khusus kecuali ibadah haji. Islam memandang setiap tempat yang cukup suci sebagai tempat ibadah. Dan yang ketiga yaitu tidak memberatkan dan tidak menyulitkan. Allah senantiasa menghendaki kemudahan bagi hambanya dan tidak menghendaki kesulitan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Dwi Rahmawati. Ada prinsip-prinsip ibadah. Yang pertama, niat lillahi ta'ala.
terkandung dalam Al-Fatihah 1-5. Yang kedua, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala secara langsung maupun tersembunyi, terkandung dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. Yang ketiga, dilaksanakan dengan penuh kepasrahan diri kepada Allah, terkandung dalam Quran surat Al-An'am 162-163. Kemudian yang keenam, tidak menggunakan perantara wasilah, terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Yang ketujuh, dilakukan sesuai dengan tuntunan dan sunnah. Kedelapan, seimbang antara dunia akhirat, dan terdapat dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Sembilan, tidak berlebihan, terdapat dalam Quran surat Al-Araf ayat 31. Yang kesepuluh, mudah atau bukan meremehkan dan meringankan, bukan mempersulit, terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Kemudian ada tujuan ibadah. Tujuan ibadah adalah membersihkan dan menyucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri serta beribadah kepadanya. Sesungguhnya ibadah dengan pengertian yang hakiki itu merupakan tujuan dari diri sendiri. Dengan melakukan ibadah, manusia akan selalu tahu dan sadar betapa lemah dan hinanya mereka bila berhadapan dengan kekuasaan Allah, sehingga manusia menyadari benar-benar kedudukannya sebagai hamba Allah. Jika hal ini benar-benar dihayati, maka akan banyak manfaat yang akan diperoleh. Kemudian ada yang kesatu, peran ibadah dalam membentuk pribadi yang berkualitas. Yang pertama, ada ibadah yang berkualitas dapat membantu setiap individu dalam menjalani hidup, karena ibadah erat kaitannya pada pemahaman atas segala wahyu Allah yang mencakup setiap aspek kehidupan. Kemudian ibadah yang berkualitas adalah ibadah yang membawa pemahaman kepada individu atas tujuan ibadah tersebut dan memberi pengaruh positif bagi kehidupan pribadi dan lingkungannya. Kemudian ada paham akan manfaatnya jika dilaksanakan dan konsekuensinya jika ditinggalkan. Semakin berkualitas ibadah seseorang, semakin berkualitaslah hidupnya. Kemudian ada hal utama dalam upaya yang harus ditempuh untuk meningkatkan kualitas ibadah adalah melakukan kajian keilmuan lebih dalam. Ilmu membantu individu yang menjalankan ibadah dapat memahami tata cara ibadah dengan benar, sehingga tidak hanya asal mengukurkan kewajiban saja. Kemudian ada ilmu juga membantu untuk memahami maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah pada hambanya untuk beribadah. Amat mustahil Allah memberikan perintah beribadah hanya untuk tujuan yang sia-sia. Kemudian ada yang kedua, yaitu peran ibadah dalam membentuk keluarga sakinah. Kata sakinah berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kata sakinah mengandung makna tentram, damai, terhormat, aman, nyaman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, dan memperoleh pembelaan. Dengan demikian, keluarga sakinah yaitu keluarga yang semua anggotanya merasakan ketenangan, kedamaian, keamanan, ketentraman, perlindungan, kebahagiaan, keberkahan, dan penghargaan. Keluarga sakinah juga disebut sebagai keluarga yang bahagia. Kemudian, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu, terkandung dalam Quran surat Tahrim ayat 6. Allah memerintahkan kepada manusia untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Artinya, untuk menjauhi api neraka, manusia diperintahkan untuk memperbanyak ibadah dan amalan yang soleh. Hal ini belum tentu mudah jika dijalankan sendirian. Untuk itu, adanya keluarga yang baik dan sesuai harapan Allah, tentunya keluarga pun bisa menjadi ladang ibadah dan amal soleh, karena banyak yang bisa dilakukan dalam sebuah keluarga. Kemudian lanjutannya, seorang ayah yang bekerja mencari nafkah halal demi menghidupi keluarga dan anak-anaknya tentu menjadi pahala
dan amal ibadah itu sendiri dalam keluarga. Begitupun seorang ibu yang mengurus rumah tangga atau membantu suami untuk menghidupi adalah ladang ibadah dan amal soleh keluarga. Kewajiban istri terhadap pasangan dalam Islam bisa menjadi ladang ibadah. Begitupun kewajiban pasangan bersama istri adalah istri dalam pasangan bagi suami dalam keluarga. Kemudian mendidik anak dalam Islam juga merupakan bagian dari ladang ibadah dan amal salih hanya akan dilakukan secara kondusif oleh keluarga yang terjaga rasa cinta, sayang, dan penuh dengan ketulusan dalam menjalankannya. Untuk itu diperlukan keluarga dalam sakinah, wamadah, warohmah yang bisa menjalankan ibadah dan amal soleh dengan semaksimalnya. Kemudian ada yang ketiga, yaitu peran ibadah dalam masyarakat utama. Yang pertama ada gerakan humanisasi, yaitu upaya memanusiakan manusia. Artinya memerintahkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, karena pada hakikatnya manusia itu sangat mencintai dan menginginkan kebaikan. Maka untuk mencapai derajat kemanusiaan yang sempurna, manusia harus bisa menanamkan dan mengimplementasikan kebaikan-kebaikan demi kemaslahatan hidupnya. Kemudian ada yang kedua, yaitu gerakan liberasi, yaitu upaya membebaskan manusia dari belenggu-belenggu kejahatan dan kemunkaran. Derajat manusia dapat terdegradasi ke lembah yang paling hina karena perbuatan jahat dan maksiatnya. Oleh karena itu, demi mempertahankan derajat kemanusiaannya, manusia dapat membebaskan kehidupannya dari berbagai perbuatan jahat dan maksiat yang dapat mengundang kehinaan dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir ada gerakan transendensi, yakni upaya mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah-ibadah yang dilakukan. Untuk memelihara kesempurnaannya sebagai insan kamil, manusia tidak bisa lepas dari melaksanakannya kewajiban-kewajiban agama yang diperintahkan oleh Allah. Keimanan bukan hanya tersimpan di dalam hati, tetapi harus dijewantahkan dalam sikap dan perbuatan sehari-hari. Disinilah pentingnya manusia memperkokoh keimanannya dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya akan disampaikan oleh Rizky Cahyani. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Mbak Anissa. Yang kedua yaitu ada akhlak. Pengertian akhlak. Menurut bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari huluk, yang berarti tabiat atau budi pekerti, kebiasaan atau adat, keperwiraan, kesatrian, kejantanan, dan agama. Al-Quran menyebut akhlak dalam bentuk tunggal, yaitu huluk, bukan akhlak. Yang terpenting dari ajaran Islam adalah mengamalkan ajarannya, sehingga menjadi kebiasaan sehari-hari. Menurut pengertian istilah, akhlak atau huluk didefinisikan sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga sifat itu akan muncul secara respon bila mana yang diperlukan. Respon itu tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan yang lebih dahulu, serta tidak pula memerlukan upaya dari luar. Kemudian ada pengertian akhlak dari yang pertama ada dari Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Yang kedua ada dari Ibrahim Anis. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengan lahirlah macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran atau pertimbangan. Yang ketiga ada dari Abdul Karim Zaidan. Beliau mengatakan bahwa akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai perbuatannya baik atau buruk, untuk kemudian memilih melakukannya atau meninggalkannya. Yang selanjutnya ada peran akhlak untuk menciptakan pribadi yang berkualitas. Yang pertama yaitu ikhlas, yang kedua amanah, yang ketiga adil, yang keempat bersyukur, yang kelima tekun, yang keenam disiplin, yang ketujuh sabar, dan yang terakhir jujur. Kemudian yang kedua ada peran akhlak dalam membentuk keluarga yang sakinah.
Akhlak terhadap keluarga sakinah ada 4, yaitu yang pertama, berbuat baik kepada kedua orang tua dan kerabat dekat. Yang kedua, menghormati hak hidup anak-anak adalah amanah dari Allah. Yang ketiga, membiasakan hidup bermusyawarah. Dan yang terakhir, menyantuni anggota keluarga yang kurang mampu. Kemudian yang ketiga ada peran akhlak dalam masyarakat utama. Masyarakat sangat berperan aktif dalam pembentukan kepribadian dalam pendidikan Islam, karena semua saling mempengaruhi untuk pembentukannya. Untuk merealisasikan kepribadian dalam pendidikan Islam yang ada, maka diperlukan 3 proses dasar pembentukan. Yang pertama yaitu pembentukan pembiasaan. Pembentukan ini ditujukan pada aspek kejasmanian dari kepribadian yang memberi kecakapan berbuat dan mengucapkan sesuatu, seperti puasa, sholat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pembentukan pengertian. Pembentukan yang meliputi sikap dan minat untuk memberi pengertian tentang aktivitas yang akan dilaksanakan agar seseorang terdorong ke arah perbuatan yang positif. Dan yang terakhir ada pembentukan kerohanian yang luhur. Pembentukan ini tergerak untuk terbentuknya sifat takwa yang mengandung nilai-nilai luhur, seperti jujur, toleransi, ikhlas, dan menepati janji. Ya, yang selanjutnya ada muamalah. Menurut A Dictionary of Modern Written Arabic atau Arabic English adalah hubungan manusia dengan sesama manusia atau tingkah laku manusia sesama manusia. Ahmad Ashar Bashir, mantan ketua pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengatakan bahwa pergaulan hidup, tempat setiap manusia melakukan perbuatan dalam orang lain disebut muamalah. Dalam pergaulan tersebut, setiap orang yang berkepentingan terhadap orang lain yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban. Untuk melaksanakan konflik antara berbagai kepentingan, maka hubungan antara hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum. Kaidah-kaidah hukum itu adalah muamalah. Muamalah dapat diartikan sebagai hukum atau aturan-aturan agama Islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, baik yang seagama atau berbeda agama. Hubungan antara manusia dan kehidupannya, dan hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Ya, yang selanjutnya ada peran muamalah untuk menciptakan pribadi yang berkualitas. Yang pertama, muamalah dalam Islam memiliki peranan yang sangat penting karena muamalah berisi tentang aturan-aturan dan hukum sesuai syariat Islam yang mengatur tentang urusan dunia. Yang kedua ada kita harus mempelajari muamalah agar dapat menjalani hidup yang sesuai dengan syariat Islam. Allah menciptakan manusia dan dunia ini bukan tanpa aturan. Ada hukum-hukum yang harus dipatuhi dalam menjalankan hidup di dunia ini. Yang ketiga, nantinya manusia akan berhasil menjalani hidup sesuai dengan syariat Islam, akan diberikan imbalan setimpal di akhirat. Namun muamalah ini dipelajari tidak semata-mata untuk kehidupan akhirat yang damai, tapi juga kehidupan di dunia agar kita terhindar dari kemudaratan. Terus yang keempat ada dalam kehidupan sehari-hari seperti memenuhi kebutuhan jasmani, kita butuh yang namanya aturan agar kita dapat tidak memberikan kita akibat buruk. Yang kelima, ada Islam juga mengatur hukum jual beli dengan berbagai syarat dan rukun untuk menghindari kemudaratan dan kerugian. Dengan mempelajari hukum muamalah, kita dapat meningkatkan kualitas diri seperti keterampilan dan pengetahuan dalam hal jual beli. Ya, yang selanjutnya adalah muamalah. Pengertian muamalah. Muamalah berasal dari bahasa Arab muamalatan, yang kata kerjanya adalah umilu yamalu, yang berarti bergaul, berbisnis, berhubungan dengan orang lain atau berhubungan dengan orang lain. Menurut Dictionary of Modern Written Arabic atau Arabic English adalah hubungan manusia dengan sesama manusia atau tingkah laku manusia sesama manusia. Ahmad Ashar Bashir, mantan ketua pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengatakan bahwa pergaulan hidup, tempat setiap manusia melakukan perbuatan dalam orang lain tersebut. Muamalah adalah pergaulan tersebut setiap orang yang berkepentingan terhadap orang lain yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban. Kemudian
Untuk melaksanakan konflik antara berbagai kepentingan, maka hubungan antara hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum. Kaidah-kaidah hukum adalah muamalah. Muamalah dapat diartikan sebagai hukum atau aturan-aturan agama Islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia, baik yang seagama atau berbeda agama, hubungan antara manusia dan kehidupannya, dan hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Selanjutnya, 1. Peran muamalah untuk menciptakan pribadi yang berkualitas. Muamalah dalam Islam memiliki peranan yang sangat penting karena muamalah berisi tentang aturan-aturan dan hukum sesuai syariat Islam yang mengatur tentang urusan dunia. Islam juga mengatur kita harus mempelajari muamalah agar dapat menjalankan hidup sesuai dengan syariat Islam. Allah menciptakan manusia dan dunia untuk bukan tanpa aturan. Ada hukum-hukum yang harus dipatuhi dalam menjalani hidup. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari seperti memenuhi kebutuhan jasmani, kita butuh yang namanya aturan agar kita dapatkan tidak memberikan kita akibat buruk. Selanjutnya adalah Islam juga mengatur hukum jual beli dengan berbagai syarat dan rukun untuk menghindari madharat dan kerugian. Dengan mempelajari hukum muamalah, kita dapat meningkatkan kualitas diri seperti keterampilan dan pengetahuan dalam hal jual beli. Selanjutnya yang kedua adalah peran muamalah dalam membentuk keluarga sakinah. 1. Hukum Islam yang mengatur hubungan keluarga dengan sesama termasuk aturan tentang hak asasi manusia, relasi gender, pernikahan, perkawinan, pemilikan, warisan, hibah, wasiat, perdagangan, perkongsian, sewa menyewa, simpan pinjam, utang piutang, hubungan antar bangsa, hubungan antar sama umat, hubungan antar golongan, hubungan antar umat berbeda agama, dan selain sebagainya. Hukum Islam yang mengatur yang kedua, hukum Islam yang mengatur hubungan keluarga dalam kehidupan termasuk aturan tentang makanan, pakaian, tempat tinggal, mata pencaharian, dan rezeki. Hukum Islam yang mengatur hubungan keluarga dengan keluarga lainnya dan alam sekitarnya. Ya, yang selanjutnya yang ketiga adalah mubazir serta larangan mengeksploitasi dan merusak alam. Dengan demikian, muamalah mencakup segala aspek kehidupan berkeluarga itu sendiri seperti masalah politik, ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, hukum, dan lain sebagainya. Di dalam memandang muamalah yang di Muhammadiyah dikenal dalam mantan keyakinan dan cita-cita hidup MKCH Muhammadiyah. MKCH ini menyebut muamalah dengan istilah muamalah duniawiyah, yakni ajaran-ajaran berhubungan dengan pengelolaan dunia dan pembinaan masyarakat. Muamalah ini bertumbuh pada tauhid dan untuk mencerminkan kepercayaan dalam kehidupan manusia dalam wujud alam bentuk hidayah kehidupan yang semata-mata untuk diisi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah peran muamalah dalam masyarakat utama. 1. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia akan selalu membutuhkan pertolongan dari manusia lainnya. Hal ini karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dalam syariat Islam. Hubungan antara manusia dengan manusia disebut sebagai muamalah. Kedua, sederhananya muamalah diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan manusia untuk saling membantu agar tercipta masyarakat yang harmonis. Seperti yang sudah diketahui, hubungan baik antara manusia perlu dijaga agar tercipta masyarakat yang rukun dan harmonis saat menjalani hidup sehari-hari. Ketiga, dalam syariat Islam, hubungan antar manusia itu disebut sebagai muamalah atau dalam bahasa Arab memiliki arti saling berbuat. Terciptanya hubungan yang harmonis antar sama manusia sehingga tercipta masyarakat yang harmonis. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.